2024 beserta nota keuangannya disampaikan oleh Suhardi Duka, nomor anggota A574. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan DPR RI, para anggota DPR RI dan hadirin yang kami hormati, Menteri Keuangan beserta wakil pemerintah, serta rekan-rekan media yang kami hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kami panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya, karena hingga hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Dalam kesempatan ini, fraksi Partai Demokrat akan menyampaikan pemandangan umum atas RUU tentang APBN 2024 beserta nota keuangannya. Sebagaimana telah disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Kamis 16 Agustus 2023 dalam rapat paripurna di gedung DPR MPR RI. Masih dalam suasana hari kemerdekaan, semoga membawa berkah bagi bangsa Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, jajaran kementerian, serta hadirin yang kami hormati. APBN tahun anggaran 2024 merupakan tahun anggaran terakhir Kabinet Indonesia Maju. APBN 2024 ini disusun di tengah tantangan global pasca pandemi. Berdasarkan sejumlah rencana kebijakan pemerintah yang tertuang dalam APBN 2024, utamanya terkait target pembangunan dan kebijakan fiskal, fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat menyambut baik atas akomodasinya usulan-usulan FED pada era APBN 2024. Salah satunya adalah untuk menaikkan gaji ASN TNI Polri. Akan tetapi, mengingat kita sudah memasuki tahun politik, kami sangat berharap kebijakan ini murni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN TNI Polri, bukan hanya sekedar sebuah kebijakan yang bersifat populis. Kedua, anggaran IKN sebesar 40 triliun rupiah sangat besar. Jika kita kontraskan dengan pembangunan pemerataan daerah lainnya, jangan sampai pembangunan yang dimaksud hanya untuk mengejar hal yang bersifat seremonial saja, seperti upacara bendera tahun depan di IKN. Namun aspek kualitas pembangunan kurang diindahkan, karena pembangunan yang terencana dan sesuai prosedur, maka akan pula menghasilkan kualitas yang bersifat jangka panjang. Kita lihat contoh lainnya, Tol Trans Sumatera yang kualitasnya sangat jauh dari harapan. 3. Terhadap kebijakan utang dan pembiayaan bunga utang, pemerintah agar perlu berhati-hati dalam mengelola utang, agar pengeluaran negara jangan hanya tersedot untuk membayar utang dan bunga utang, sehingga anggaran untuk membiayai pembelanja rutin dan produktif negara menjadi berkurang dan kemampuan fiskal menjadi terbatas. 4. BUMN hadir dengan fungsi dan peran sebagai agent of development. Namun hingga saat ini dalam perkembangannya, bahkan setelah restrukturisasi BUMN, belum terlihat hasil yang efektif dalam menambah keuangan negara. Di satu sisi, beban negara bertambah melalui pemberian PMN. 5. Terkait dana alokasi kesehatan, fraksi Partai Demokrat ingin anggaran tersebut betul-betul dapat menyentuh pembangunan dan perbaikan infrastruktur, fasilitas kesehatan desa dan kabupaten kota yang masih terbatas. Aspek kesehatan harus naik kelas, baik dari isi fasilitas maupun sumber daya manusianya. Terkait food estate yang tujuan utamanya untuk mengatasi krisis pangan, perlu dikaji kembali efektivitasnya dan dampaknya terhadap keseimbangan alam. Untuk mengejar ketahanan pangan, pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur pangan yang mendukung sektor pertanian. 10.
Di tengah ancaman krisis pangan, pemerintah perlu menjaga pasokan pupuk untuk memperbaiki industri pasokan pangan. Untuk UMKM, tentunya kami akan terus mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah terkait pelibatan dan peningkatan kualitas UMKM agar tetap mendapat perhatian, promosi, serta pembukaan pasar sehingga karya mereka dapat go nasional dan bahkan go global. Terkait pertumbuhan ekonomi 2024, pemerintah harus memastikan bahwa situasi makroekonomi tetap kondusif dan tahan dari goncangan ketidakpastian global. Berdasarkan catatan di atas, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan rekomendasi untuk menjadi perhatian pemerintah, yaitu 1. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar tetap memprioritaskan kebijakan yang pro-growth, pro-pertumbuhan, pro-poor, pro-kemiskinan, dan pro-employment, serta pro-job dan pro-lapangan kerja. 2. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. 3. Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan disparitas dan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antara wilayah yang juga masih tinggi. 4. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah agar terus melanjutkan program transformasi subsidi berbasis kepada penerima dengan terus memperbaiki basis penerima subsidi berdasarkan data DTKS yang diselaraskan dengan hasil Reksosek. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, jajaran kementerian, serta hadirin yang saya hormati. Berdasarkan pandangan yang telah kami sampaikan, fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dapat menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat 1 dan 2 di DPR RI. Demikian pendapat fraksi Partai Demokrat. Semoga APBN ini dapat dikelola untuk kesejahteraan rakyat karena harapan rakyat, perjuangan Demokrat demi perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agustus 2023, pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MC ditandatangani. Sekretaris Marwan C. Hasan MM ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Demokrat. Berikutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang terhormat Saudari Diploma Ing Hajadiah Nurwitasari untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Kami persilakan.